Selamat siang, inilah edisi pertama dari Tong News atau Tongsis News. Bagaimana kita memberitakan hal-hal yang faktual dengan peralatan yang sederhana, yaitu Tongsis. Di akhir acara nanti kita akan menyaksikan bagaimana bila Anda sekalian pemirsa kami tertarik untuk menjadi kontributor dari Tong News. Liputan kali ini akan berfokus kepada aksi begal yang kian marak dan sudah mencapai ke kawasan ibu kota dan sekitarnya. Seperti kita ketahui, bahwa sampai hari ini pemerintahan Jokowi dan JK belum berhasil juga menunjuk Kapolri, dan aksi begal ini entah berhubungan atau tidak semakin marak. Dan disinyalir oleh para pakar bahwa ini adalah bentuk dari konspirasi atau mungkin franchise, tapi tentu warga masyarakat tidaklah konsen terhadap hal ini, tetapi bagaimana pemerintah dapat menyelesaikan masalah maraknya begal ini. Dan reporter kami, Tongsis Reporter, sudah melakukan wawancara dengan beberapa warga masyarakat, bagaimana warga masyarakat menanggapi kasus begal ini atau aksi begal ini yang semakin marak. Dan kita akan langsung terhubung dengan kontributor kami, Tongsis Reporter, Saudara Ari Rate yang sedang ada di Depok. Silakan Bung Ari. Kali ini gua berada di Jalan Juanda, Kota Depok. Kota Depok adalah kota bling-bling. Tetapi apa yang terjadi bahwa Kota Depok sekarang dikenal dengan kota begal? Kenapa para pembegal mengincar Kota Depok? Apa yang terjadi dengan Kota Depok? Kali ini bersama gua Rante di Tongsis Reporter akan berusaha mencari informasi dari aparat-aparat sekitar maupun masyarakat sekitar tentang fenomena begal yang terjadi di Kota Depok. Dan di belakang gua adalah Jalan Juanda, tempat di mana lokasi pembegalan yang telah memakan korban jiwa di Kota Depok. Ikuti terus langkah gue bersama Tongsis Reporter, bersama gue Rante. Check it out. Dan kali ini gue akan berusaha mencari informasi dari teman-teman dari SMA Cibino. Nah, adik-adik ini pasti takut pulang malam karena begal, bener gak sih? Nah, satu-satu nih tanyanya nih. Nah, kalian apa pandangan kalian tentang begal? Kalian gak suka sih tentang begal pasti kan? Nah, kamu paling jauh, gue masih kayak. Nah, kamu kenapa gak suka mau begal? Soalnya dia suka ngebunuh gitu. Jadi hilangin nyawa ya? Iya, dia tuh hilangin nyawa, kasihan ya. Bahaya gitu. Yang lain dong, anak pendapat kalian tentang begal? Jadi kelainan deh. Malam. Susah pulang malam. Itu apa? Kelainan. Begalnya psikopat. Ya, soalnya kalau misalnya dia nggak psikopat, kalau misalnya dia waras, kalau misalnya emang niatnya pengen ngambil motor doang, berarti orangnya nggak mau dibunuh dong. Tapi dia orangnya sudah pengen dibunuh, berarti dia psikopat. Oh iya, benar juga ya, psikopat. Kalau teman-teman yang lain ada pendapat lain tentang begal? Keluarga di rumah. Ya. Kasihan keluarga di rumah, keluarga. Oh jadi kalau bapak yang dibegal kan, yang nyari nafas siapa lagi selain bapak itu? Kalian sendiri ada yang pernah pulang malam nggak lihat ke kamera? Sering. Anak malam. Anak malam semenjak ada begal, kalian nggak berani lagi. Kalau malam pasti bawaannya ngebut. Bawaannya ngebut kalau malam ya. Ya benar. Kalau udah di atas jam 10 kita ngebut. Kalau nggak nginep di rumah. Tapi pengendara motor semua kan? Iya. Rata-rata bawa motor sendiri. Jadi sekarang udah takut pulang malam ya. Nah, sekarang pesan-pesan buat pemerintah Depok sebagai anak SMA pasti ada dong pesan-pesannya apa? Pesan-pesannya ataupun buat pesan buat polisi. Ya, polisinya harus tetap mantau semua kendaraan yang ada di Depok 24 jam, apalagi di atas jam 10 ke atas kan biasanya rawan banget tuh. Ya. Di tempat-tempat yang sepi ya kayak ganggang juga jangan cuma jalan besar doang, tapi ganggang juga. Jadi ganggang harus diawasi, jalan-jalan besar juga. Teman-teman yang ada pendapat lain nggak buat polisi atau buat pemerintah Kota Depok? Jangan cari duit doang gitu. Cari pengamanan juga. Oh, polisinya jangan cuma cari duit doang. Wah, itu bagus tuh. Maksudnya jangan mau disogok. Jangan mentang-mentang gang kecil jadinya nggak diawas. Malah justru gang kecil yang sepi-sepi itu banyak begalnya. Malah yang harus diawasin adalah gang-gang kecil karena gang-gang kecil di Depok bahaya ya. Yang sepi-sepi gitu. Kalau menurut kalian di Depok ini lampunya udah terang nggak sih? Kurang sih, mesti ditambah ya. Oke, terima kasih buat teman-teman anak Tongsis Reporter, dan kali ini gue bersama dengan teman-teman dari pengendara motor. Nah, Mas bertiga ini gimana nih Mas? Dari Bas Bimo dulu. Gue Tentang begal nih Mas, keselnya apa Mas kalau masalah begal nih? amat sih maksudnya, tapi ngerasain juga ya. Maksudnya ngerasain gue tuh, kasihan lah yang dibegal-begal itu. Menurut gue ya sesama manusia nggak patutnya kayak gitu, duit mendingan lo kerja gitu kan. Jadi sebenarnya begal ini faktor ekonomi juga ya? Faktor ekonomi lah pasti. Keselnya sama begal kenapa nih Mas? Ya keselnya sama begal ya mestinya
tangkepin aja. Gue sih berserah aja sama Tuhan ya kan. Ya kan. Padahal kata mereka bawa pistol juga mas ya. Bawa pistol ya. Urusan mati nggak mati urusan belakang deh. Yang penting gue berdoa kalau mau kemana-mana, gue sampai tujuan. Polisian ya semoga diurus lah secepatnya gitu. Iya. Agar bisa ditangkepin dan warga bisa jadi aman gitu. Dan buat gue nggak usah main hakim sendiri kayak gitu kan. Oh nggak setuju ya kalau begalnya dipukulin sampai dibakar gitu? Nggak usah, jangan sampai kayak gitu. Maksud Mending gue dikasih ke pihak berwajib aja gitu. dikasih pihak berwajib. Kalau bisa pemerintah tuh ngasih tukang begal itu pekerjaan. Oh, Ya, jadi kan? sebenarnya ini ada salah pemerintah juga ya, karena Bukan salah pemerintah sebenarnya, nggak salah pemerintah juga ya. salah orangnya juga. Orangnya juga. Kenapa mereka nggak mau kerja gitu kan? Oke. Tapi menurut gue lebih baik kalau mereka begal, oke lah kasih mereka pekerjaan yang cocok gitu. Oke. Daripada lo begal, mending lo jadi debt collector ya nggak sih? Ah iya. Sama-sama serem ya. Sama-sama serem ya kan? Tapi mas sendiri apa sih mas? Kenapa menurut mas Depok ini menjadi sasaran utama kota begal? Karena menurut gue Apa nih? di Depok tuh banyak mahasiswa. Masih Itu satu mahasiswa ya. Terus terlalu banyak anak sekolah yang udah bawa motor. Dua tuh ya. Dua udah banyak terlalu banyak siswa yang bawa motor. Ketiga karena di Depok menurut gue belum paham. Bukan belum paham ya. Tapi menurut gue karena polisi itu kurang ketat. Tapi saya lihat di Juanda nih penerangannya kurang ya mas. Gimana pendapat mas? Sebenarnya penerangannya bukan di Juanda doang ya. Oh. Menurut gue pribadi di UI itu masih kurang penerangannya. Di BSI itu yang lorong BSI itu masih kurang, sama di Juanda juga masih kurang. Tapi menurut gue buat keamanannya sendiri kayak polisi kayak apa kayak anak motor yang ada di sini semua, mereka semua berkoordinasi dengan baik sehingga gue bilang ibarat menurut gue nih ya, tukang begal di Depok tuh lagi pada cuti. Kayaknya sih menurut mas ini sebenarnya begal ini orang Depok apa sih? Kalau begal menurut gue Nggak mungkin orang Depok. Nggak tahu juga. ada beberapa temen gue pun ada yang pelaku begal gitu kan, tapi mereka udah ketangkep. Tapi kebanyakan ya dari pulau seberang lah. Kita sini dulu, daerah rawan di Depok. Menurut saya daerah Sawangan, yang rawan itu daerah Citayam, daerah Sawangan, daerah Juanda juga rawan. Mungkin ada lagi mudah-mudahan. Ini dari sepi-sepi lah. Lo dari mana? Sawangan sih. Sawangan ya. Sawangan apa kan nggak ada pos polisi di situ? Jarang. Jauh banget ya. Jarang maksudnya. Jaraknya jauh lah. Jarang orang lewat Iya. gitu. Biar orang lewat di jalan Juanda ya. Tapi kalau gue pribadi ya, daerah kurang rawan tuh malah di daerah Cinere. Cinere ya. Karena daerah Cinere itu gelap banget. Ya. Lo kalau tahu perbatasan Pasar Jumat tuh, Oh, tahu. itu gelap banget tuh. Pasar Jumat yang kecil kan? Nah, itu nggak pernah ada pos polisi dan selagi dulu tuh nggak pernah ada yang namanya sweeping di daerah itu. Kayak gitu aja sih. Baik, terima kasih mas semuanya atas informasinya. Terima kasih. Baik, kita pendapat mereka. Nah, buat Mas Rio dan Mbak Esther, Mas Rio mungkin ini kesel nggak sih mas sama begal di Kota Depok nih? Ya iyalah jelas bikin risih masyarakat aja nih. Risih masyarakat. Iya, apalagi kan mahasiswa kan kalau misalnya malam-malam kan masih banyak aktivitas. Ya. Apalagi kalau yang bawa motor, pakai motor pulang, nah itu mereka bahaya kalau cuma sendiri. Bahaya ya. Iya, jadi maunya sih pemerintah Kota Depok itu semakin meningkatkan keamanan aja. Oh gitu. Sip. Kalau Mbak Esther sendiri takut nggak pulang malam Mbak? Takut, apalagi dari berita-beritanya. Jadi kayak bukan cerita doang gitu, udah banyak beritanya beneran. Yang gue denger sih kalau nggak salah pemerintah udah bikin kayak satuan khusus gitu namanya Jaguar. Jadi mudah-mudahan menurut gue itu satuan ditingkatkan lagi, jumlah personilnya dibanyakin lagi supaya makin bisa ngelindungin Kota Depok. Katanya begal sekarang udah juga mengincar mobil katanya. Wah, baru tahu tuh. Ada tuh yang jadi kotak-kotak kaca segala macamnya. Oke, terima kasih buat waktunya Mbak Esther dan Mario. Terima kasih. Demikian reportase gue dari Saya kira ya kalau setuju sih ya, karena emang pembegal itu kadang kita kalau kita nggak kena gitu kayak kita emosi, tapi kalau kena ya kalau bisa ya jangan terlalu dibakar atau dimati. Jangan main hakim sudah sampai dibakar ya. Ya, karena kita ada penegak hukum. Baik, terima kasih Bapak. Banyak yang itu sih apa namanya tukang saya sih nggak nuduh ya, maksudnya kan banyak yang apa ojek Oh, banyak ojek. bukan apa namanya apa sih paugal kalau dibilang Oh, begitu paugal. kan. Gitu mungkin ya nggak tahu ya, kalau malam sih jam 2 bisa sering ada Oh, yang Ibu curiga ada kerjasama antara Pak Oga dengan begal-begal gitu. Terima kasih Bu. Ya kalau masalah mengenai begal memang kita agak sedikit takut ya.
Sewot ya Pak ya? Di sini pun kalau misalkan ada, ya mungkin barangkali kejadian sama seperti kayak di Tangerang. Oke, di Tangerang. Kemungkinan. Jadi Bapak setuju Pak kalau dibakar Pak? Ya memang sih kita untuk Pemberantas ya? memberantas Begal. begal itu ya mesti kayak gitu. Iya ya. Biar ada sifat jeraknya. Biar jerah juga ya Pak ya? Karena itu. Oh baik. Baik Pak, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan kita Depok ini aman Ya dan kita baik ya, Pak. bersama cari aman. Cari aman. Gue rantai di Tongsis Reporter. Gue sekarang berada di daerah bengkel-bengkel tempat penjualan onderdil, di mana mungkin saja pembegalan itu menjual onderdil di bengkel-bengkel seperti ini. Tadi gue berusaha mewawancarai abang-abang bengkelnya, tapi mereka menolak untuk diwawancarai. Apa yang terjadi? Kenapa mereka menolak untuk diwawancarai? Kalian bisa menyimpulkan sendiri. Seharian gue udah temenin lu semua di Tongsis Reporter mencari narasumber tentang fenomena begal di Kota Depok. Gua Rante dari Tongsis Reporter kembali ke studio dengan rekan Seminota Slimbon. Terima kasih Bung Arirante. Ya, demikianlah pemirsa laporan dari Bung Arirante yang ada di Depok sana, yang sudah mewawancarai dan sedikit melakukan investigasi terhadap kasus maraknya begal, dan ternyata ada kecurigaan bahwa ini adalah sebuah konspirasi. Tetapi tetap kembali kepada berita kami pertama tadi yang sudah kami bacakan, bahwa tugas pemerintah, entah apapun alasannya, tugas pemerintah Jokowi JK untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan kasus begal yang kian marak ini, karena sudah semakin meresahkan masyarakat. Sampai jumpa di Tom News berikutnya, dan habis ini akan ada cara-cara bagaimana Anda dapat memberikan kontribusi Anda terhadap program ini, karena ini adalah era, bukan hanya era informasi, tetapi juga era memberi informasi. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Tom News, Tongsis News. Selamat siang.